Halo Bapak Ibu Saudara-saudari, berjumpa lagi dalam acara Kalam. Dan seperti yang sudah saya janjikan di Kalam yang lalu, saya akan mencoba mengajak salah seorang rekan pendeta yang nanti akan menguatkan Kalam kita di 2 minggu yang lalu, yaitu tentang solitude. Solitude seperti apa yang akan di-sharingkan oleh pendeta perempuan yang satu ini nanti, kita akan dengarkan bersama-sama. Dan nanti kita juga akan bisa berkenalan. Dan sebelum kita bersama-sama memulai acara kita, mari kita bersama berdoa. Pemeliharaan Tuhan masih dan akan tetap senantiasa kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah situasi yang serba sulit ini, Tuhan memelihara kehidupan kami dengan berbagai sarana yang terus senantiasa memudahkan kami untuk berkomunikasi dan juga menumbuhkan iman kami. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa mengucap syukur. Ajar kami Tuhan juga untuk senantiasa terus kreatif untuk kami bisa memelihara dan menjaga pertumbuhan iman kami. Dan di saat ini kami mengikuti Kalam, ini adalah sebagai salah satu cara kami untuk memelihara pertumbuhan iman kami. Kami memberikan diri kami untuk kami menambah wawasan kami dan bahkan kami diperbaharui di dalam cara hidup kami. Cara beriman kami akan semakin bertumbuh ketika kami dengan sungguh-sungguh memberikan diri untuk mendengarkan sharing-sharing yang membangun kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah hidup kami. Amin. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita lihat siapakah narasumber kita di acara Kalam saat ini. Yuk kita lihat. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya janjikan di Kalam beberapa waktu yang lalu, saya berusaha mengajak seorang pendeta yang di masa-masa cutinya melakukan solitude. Solitude seperti apa yang dilakukan oleh pendeta perempuan yang satu ini, kita nanti mau ngobrol-ngobrol bareng beliau. Dan kita bisa bersama-sama lebih mengenal corak iman dari cici pendeta yang satu ini. Nah, tanpa perlu berlama-lama, kita bisa berkenalan langsung dengan pendeta perempuan yang satu ini. Ya, Ci, boleh kenalan dong siapa namanya dan bisa menyapa jemaat yang ada di sini. Siapa namanya, melayani di mana, atau pernah mutasi dari gereja mana ke gereja mana. Boleh berkenalan. Ya, terima kasih Pendeta Dimas. Juga salam Ibu Bapak, Saudara-saudari GKI Marta Direja. Saya Pendeta Novita Sutanto. Saat ini saya pelayanan di GKI Gading Indah. Sudah 2 tahunan ini. Sebelumnya saya melayani di GKI Muara Karang di daerah Jakarta juga. Saya sudah menikah, suami saya Clay Clifford, dan saat ini kami tinggal di daerah Kelapa Gading dekat gereja GKI Gading Indah. Makasih. Nah, itu dari sini kita bisa mengenal beberapa pendeta GKI yang lain juga ya. Nah, Cinov, ya. Ini dulu aku sempet baca di salah satu situs di internet nih. Jadi, aku baca kalau Cinov itu melakukan sebuah perjalanan yang bagi aku sendiri itu gokil. Dan bahkan nggak bisa ngebayangin. Aku aja nih mau perjalanan misalnya dari Purwokerto ke Bali gitu ya, melihat maps misalnya udah, wah ini hampir 1000 kilo atau sekitar 800 lebih. Itu rasanya sudah mager banget. Itu padahal udah ngerencanain misalnya naik mobil. Nah Bapak Ibu, kalau 800 kilo naik mobil itu biasa ya, walaupun memang itu jauh banget. Itu 800 kilo itu paling jarak pulang pergi antara Jogja, Jakarta, dan Jakarta, Jogja itu sekitar 800-900 kilo. Naik pesawat apalagi. Nah, sekarang pun juga banyak orang-orang yang melakukan perjalanan 1000 km naik sepeda. Itu aja sudah membuat kita kaget. Kali ini
Cici Novita tadi sudah melakukan perjalanan 800 km. Tapi yang bikin beda adalah Cici Novita melakukannya dengan berjalan kaki. Bisa dibayangkan 800 kaki jalan kaki. 800 km jalan kaki. Habis itu apa yang akan dilakukan? Pijet. Nggak tahu pijet atau enggak. Nah, dari situ saya penasaran nih. Apa sih yang melatar belakangi Cik Nov kok sampai mau melakukan perjalanan 800 km pakai kaki, dan tujuannya apa sih Cik ngelakuin perjalanan 800 km dengan berjalan kaki nih? Ya, pada waktu itu Ibu Bapak Saudara-saudari Pendeta Dimas, saya dalam kesempatan sebuah cuti besar gitu ya di GKI setelah seseorang melayani selama 10 tahun, maka kemudian bisa mengambil cuti besar selama 3 bulan ya. Nah, cuti besar itu biasanya kan diisi dengan sesuatu yang meningkatkan pengetahuan atau skill spiritualitas seorang pendeta supaya bisa lebih melayani lagi gitu ya setelah itu. Nah, saya berpikir apa waktu itu mau ambil studi singkat gitu ya, short course gitu, atau juga mau melayani di sebuah jemaat yang atau gereja yang sama sekali berbeda dengan GKI Muara Karang ya pada waktu itu. Nah, dalam pemikiran-pemikiran itu saya kembali kemudian melihat sebenarnya tipe atau corak spiritualitas saya sendiri seperti apa, supaya saya bisa menggunakan masa cuti itu secara tepat gitu ya, untuk upgrade gitu ya, untuk bisa kembali meningkatkan diri saya sebagai seorang pendeta dalam pelayanan. Nah, lalu di dalam pemikiran itu ada seorang teman gitu, Pendeta Budiman dari Lampung waktu itu, dengan Pendeta Eko dan Pendeta Theo. Mereka membicarakan mengenai Camino ini, sebuah perjalanan ziarah spiritual yang cukup tenar dan sebenarnya sudah ratusan tahun usianya begitu. Dan ketika mendengar tentang hal itu, saya memikirkan bahwa wah, ini sepertinya yang akan lebih sesuai dengan tipe spiritualitas saya begitu. Dan saya kemudian bicara dengan majelis jemaat, bicara dengan suami saya gitu ya, dan ada persetujuan dari mereka, dan kemudian saya menjalankan Camino ini. Dan menjalankannya dalam tujuan memang saya untuk ya meningkatkan kembali hubungan saya sama Tuhan, kembali memikirkan segala hal yang menjadi bagian pelayanan, dan kembali mengasah komitmen dan tekad pelayanan seperti itu. Dan karena ini sebuah perjalanan ya spiritual bersama Tuhan gitu kan, orang juga nanya, perginya sama suami gitu kan, gitu maksudnya kan biasa, ya gitu itu kan, biasa pertanyaan di jemaat begitu. gitu terus kayak sendirian gitu kan, kayak maksud gitu. Ya saya sih maksud saya sama suami ngebahas ya, kalau perginya berdua sama suami itu nanti bukan lagi perjalanan spiritual, tapi wisata bareng gitu kan. Jadi nanti saya akan lebih mengandalkan suami, kayak misalnya aduh capek nih gitu kan, terus suami yang bawa tas atau apa gitu kan, nyasar suami cari jalan misalnya kayak gitu kan. Jadi benar-benar waktu itu perencanaannya supaya ini sebuah proses solitude ya, kalau dalam istilah Pak Dimas itu solitude saya, kesempatan saya bisa mengalami kesendirian, lalu menjalankan semuanya bersama dengan Tuhan begitu ya, seperti itu Pak Dimas. Oke, nah Cik tadi kan Cik Novita menjelaskan istilah yang baru, dan saya yakin itu juga baru buat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Istilah itu Camino. Ya. Camino itu sebenarnya apa sih, Cik? Ya, Camino itu sebenarnya dari bahasa Spanyol ya Ibu Bapak Saudara-saudari. Camino itu artinya adalah jalan kaki gitu ya. Nah, ya gitu. Jadi memang dari bahasa Spanyol. Lalu perjalanan ziarahnya ini sendiri disebut sebagai Camino de Santiago de Compostela. Ya, Santiago itu adalah kota yang jadi tujuan akhirnya, kota Santiago Compostela gitu ya. Jadi Camino de Santiago Compostela. Jadi jalan kaki menuju Santiago Compostela itu.
lumayan Bapak Ibu kita bisa bahasa Spanyol dikit-dikit. Gaul kan Camino. Jadi nanti tanyanya lagi mau Camino kemana? Asik gitu ya. Camino ke pasar loh. Itu Camino ke kantor. Camino naik beca, Camino. Nah, itu dari kota mana ke kota mana sih? Tadi kok mendengar kata Santiago. Bagi saya pecinta bola, Santiago itu kandangnya Real Madrid. Nah, dari kota mana ke mana nih, Ci, perjalanan spiritualnya itu? Ya, tujuan akhirnya adalah kota Santiago de Compostela di daerah di Spanyol. Ya, dia di bagian Spanyol utara gitu ya, atas ya kalau lihat di petanya. Nah, lalu dari manakah mulainya? Karena ini sebuah rute ziarah yang sudah sangat lama di Eropa, jadi ada banyak rute-rute atau jalan-jalan masuk untuk menuju ke rute ini. Bahkan bisa dikatakan dari seluruh Eropa atau bahkan dari negara kita sendiri juga kita bisa mulai gitu ya. Kayak saya ada punya temen, dia dari Jerman. Dia jalan dari Jerman sampai Spanyol ke kota Santiago itu sekitar 3.000-an kilometer gitu ya. Nah, waktu itu kemudian saya memilih sebuah jalur yang populer. Karena biar bagaimanapun saya mikir ini saya baru pertama kali ke Eropa gitu kan. Sendirian dengan keadaan tantangan cuaca dan sebagainya yang mungkin belum saya pahami. Jadi saya ambil jalur populer. Nah, jalur populernya itu adalah 800 km yang dimulai dari satu desa kecil perbatasan antara Prancis dengan Spanyol. Nama desanya itu adalah Saint-Jean-Pied-de-Port. Entah bahasa Prancisnya apa begitu ya. Tapi itu Saint-Jean-Pied-de-Port namanya. Dari Saint-Jean-Pied-de-Port itu jadi berbatasan antara Spanyol Prancis. Dia pas di lembah pegunungan Pirene. Ya, dari situ ke Santiago perjalanannya. Oh. Bapak Ibu nanti bisa lihat di peta ya. Nama kota yang disebutkan oleh Pendeta Novita tadi dan Santiago. Santiago apa nanti bisa diputar ke belakang lagi kalau lupa. Nah, itu jaraknya seberapa jauhnya dan kalau tertarik silahkan dicoba Bapak Ibu kalau sedang cuti atau liburan. Nah, Ci ini di tengah jalan yang tadi sekalipun Ci Novita memilih jalan yang populer, yang artinya semua orang dan sebagian besar orang memilih jalan itu. Artinya Ci Novita nggak sendirian, setidaknya lebih aman. Tapi untuk orang yang baru pertama kali akan memulai jalan kaki sepanjang 800 km sendirian, tidak ditemani oleh pasangan, tidak ditemani oleh teman juga, dan berada di negara orang, dengan segala kebudayaannya, dengan segala iklim yang kita sendiri juga belum tahu pasti ya Bapak Ibu. Ada nggak sih tantangan-tantangannya? Dan di saat tantangan-tantangan di tengah jalan itu, apakah ada pergumulan secara teologis juga? Ya, kalau tantangan pasti ada ya Pak gitu ya. Dan kalau tantangan ya tadi ya Pak Dimas betul sekali ya Ibu Bapak sekalian. Tantangan itu bagi saya setidaknya ada tantangan secara alam gitu ya. Tantangan alamnya itu yaitu cuaca, rute itu sendiri gitu ya. Dari cuaca kemarin ini saya perginya itu kan di dalam musim semi, jadi pergantian antara dingin ke panas. Nah, jadi bisa dingin banget gitu sampai yang terdingin waktu saya di sana 8 derajat, tapi bisa panas banget gitu ya. Panasnya sampai 38, 39 gitu. Jadi bisa begitu gitu. Jadi cuacanya bisa berubah. Nah, jadi tantangan pertama dari sisi alam. Dan rute Camino itu kan dia bukan tipe jalan lurus-lurus kan, tapi ya bisa kayak dibayangin lah kalau tadi misalnya dari Purwokerto jalan ke Jakarta atau gitu-gitu kan pasti jalanannya kayak bukan lurus aja tapi kayak naik turun jadi lewatin gunung-gunung gitu. Terus yang trailnya itu ada sih jalan setapaknya yang biasa dilalui oleh masyarakat di desa atau kota itu, tapi juga kan harus kayak lewatin hutan-hutan kayak gitu kan. Jadi tantangan dari sisi alamnya. Lalu juga tantangan yang kedua ya dari situasi atau konteks dari
masyarakat sekitar ya, dari bahasanya kan masyarakatnya orang Spanyol gitu ya, bahasanya banyak Spanyol. Terus ketemu orang-orang Eropa ya Prancis, Jerman kan bahasa-bahasa gitu. Bahasa Inggris sih yang memang dikenal luas gitu, tapi ya kan menjadi menantang juga. Lalu dari sisi masyarakatnya kan juga soal budaya, culture ya, kebiasaan-kebiasaan kayak gitu, cara bicara, cara berkenalan, juga makanan ya, tantangan dari sekitar itu soal makanannya. Cocok nggak cocok istilah di kata lidah? susah nyari nasi Pak Dimas. Kan kayaknya Ternyata ini teman saya juga ini Bapak Ibu. Hidupnya bergantung pada nasi iya kan, juga. masuk kayak makan spaghetti walaupun satu piring gede, tapi kalau belum makan nasi kan kayak perutnya agak gimana gitu ya. Jadi saya Kurang mantep ya? gitu kan ya. Jadi ya usaha masak juga sih waktu itu, cari-cari nasi, nyari beras gitu. Oh. Nah, terus ya tantangan yang terbesar menurut saya adalah tantangan diri sendiri. Bagaimana mencoba untuk mengendalikan diri, begitu ya, mengendalikan emosi, untuk memberikan semangat, kekuatan pada diri sendiri, bahkan mendengarkan tubuh saya saat tubuh saya merasa bahwa ini too much gitu ya, nih udah kelebihan, nih kayaknya harus berhenti gitu ya. Jadi mendengarkan diri saya sendiri untuk bisa kembali mengendalikan, menguasai diri, dan itu tantangan yang bagi saya terberat ya. Ketika misal udah capek banget, terus kayak pengen nyerah, terus sempat juga mikir kan di hari-hari awal apalagi. Ketika awalnya itu kan justru langsung ngedaki pegunungan Pirene gitu ya. Itu kan langsung ngedaki 30-an kilometer gitu kan. Sampai kemudian ketemu satu tempat peristirahatan biara. Jadi kayak ngapain juga sih gitu ya. Sempet kayak kalau misalnya pulang gimana ya, jelasin ke majelis, pasti mereka ngerti gitu ya. Tapi maksud kayak ya itu, bagaimana kemudian menguasai diri sendiri, mengalahkan ketakutan, mengalahkan keinginan untuk menyerah, mengalahkan ya segala apa yang menjadi ganjalan dalam diri sendiri itu gitu ya. Seperti itu Pak Dimas. Jadi ada poin yang menarik, yaitu tadi berusaha untuk mengenal dan berkomunikasi dengan diri sendiri itu ya. Itu yang kadang bagi orang-orang di masa kini agak sulit ya, Ci ya, berkomunikasi dan berusaha mengenal diri sendiri ya. Ketika tubuh mulai merasa lelah, waktu itu Cik Novita berusaha untuk ngotot nggak sih? Dikit lagi masih bisa, dikit lagi masih bisa, atau gimana, Ci? Ya ada saatnya kayak begitu sih. Yang saya pernah jalan terjauh itu sampai 32 km dalam sehari gitu kan. Nah itu saya nge-push diri saya sendiri kan, jalannya. Jadi kalau misalnya ini kapan sih kita harus berhenti? Karena ini sebuah perjalanan spiritual diri kita sendiri, jadi kan kita yang menentukan. Nah ada satu pegangan, kayak saya kasih lihat, ada kayak satu daftar gitu yang dikasih waktu kita mendaftar awal, kayak begini Ibu Bapak sekalian, semoga kelihatan. Jadi kayak ada daftar nama desa yang bakal kita lewatin, lalu jarak antar desa itu berapa kilometer, terus dia ngasih tahu di desa itu ada penginapan apa enggak. Jadi kita kan kayak bisa ngitung-ngitung kan. Nah waktu itu saya cukup nekat tuh, mikir kayaknya nih bisa lah langsung lewatin berapa desa gitu ya, sampai jarak 32 itu gitu. Jadi begitu udah kayak sampai di satu desa nih, kayaknya masih bisa satu lagi gitu ya, jalan lagi, nah, kayaknya masih bisa satu lagi, kayak gitu. Nah pas waktu itu ketika akhirnya saya pikir saya bisa satu lagi, nah tibalah saya di desa yang berikut, itu udah jaraknya udah sekitar 28 km. Masalahnya ternyata di desa itu saya nggak perhatiin tidak ada penginapan. Dan jadi saya harus jalan lagi gitu sekitar 4 kilo baru untuk ketemu gitu. Nah akhirnya udah sampailah, dan begitu sampai tepar kayak pas di depan resepsionisnya mau nanya gitu ada kamar kosong apa enggak gitu. Saya udah kayak
gubrak di kursi. Terus kayak cuma nanya, satu kamar. Terus mereka ada kasih kunci, terus saya pegang kunci udah kayak jalan ke kamar aja udah buat berdiri dari bangku, kaki kayak gemeter gitu Pak Dim. Kayak aduh gitu ya. Nah itu jadi satu pelajaran sih bagi saya, maksudnya kayak bagaimana menyeimbangkan antara tubuh saya dengan keinginan saya, dengan logika saya, bagaimana saya bisa mengatur ya diri saya, kekuatan saya, sehingga besoknya tuh saya bisa lebih prepare lagi gitu kan. Setelah 32 itu besokannya saya bangunnya siang gitu kan, kesiangan bangun, begitu bangun kayak penginapan udah kosong. Badannya gimana tuh? Semua orang udah. Badannya gimana tuh rasanya? Aduh. Waktu bangun. Badannya itu saya apa ya, kayak nggak mau diajak bergerak gitu. Padahal udah minum kan, saya bawa itu ya satu kayak pil buat pegelinu gitu ya jadi kan dari Indonesia tuh, bawa kan dari Jakarta. Udah minum tuh sebelum tidur kan, pikirnya besok bangun udah lebih itu ya, aduh badan tuh kayak aduh gitu ya. Nah, itu tapi masih kayak di beberapa hari-hari awal-awal banget ketika saya mau mulai, jadi kayak masih sosokan gitu kan ngejalaninnya gitu. Jadi selanjutnya saya belajar untuk segala sesuatu ada waktunya kalau kata firman Tuhan kan. Jadi bagaimana mengatur ritme, mengatur diri sendiri, melihat kekuatan, kelemahan diri kayak gitu. Aduh, ngedengerinnya aja, ini kepala saya udah pusing Bapak Ibu, pusing beneran ngedengerin ceritanya tuh. Pusing, nggak kebayang capeknya kayak gimana. Nah, tapi dari cerita yang melelahkan itu tadi, kita bisa bersama-sama mengambil pembelajaran yang sangat baik. Pelajaran teologis yang sangat menarik, yaitu soal kita belajar untuk mengenal dan mendengarkan diri kita sendiri. Kita mengenal batas kemampuan diri kita karena itu yang cukup penting. Nah, selain pergumulan-pergumulan secara teologis, tantangan secara teologis, nah, bolehkah dibagikan pengalaman menarik apa selama berjalan 800 km itu, dan baik pengalaman secara sehari yang menarik, misal berjumpa dengan orang baru, atau juga di balik itu pasti ada pengalaman teologis kan, bisa dibagikan Cik Nov untuk kita semua. Iya, Pak Dimas, jadi kalau bicara tentang pengalaman ya, bagi saya Camino ini adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan itu kembali meneguhkan saya, menguatkan saya di dalam semua proses perjalanan begitu ya. Dan betapa Tuhan itu begitu dekat gitu ya. Dan bagi saya selama Camino itu Pak Dimas ya, sebagai pendeta nih, pendeta GKI gitu ya, masa kayak bener-bener lagi ngerasain kepekaan bersama dengan Tuhan. Itu kerasa banget kehadiran Tuhan gitu ya. Kayak satu kali nih dalam perjalanan, waktu itu perjalanannya saya harus menempuh sebuah jarak 17 km melewati ladang gandum. Dan pertanian di sana kan otomatis, jadi nggak banyak tuh petani-petani yang ada ketemu gitu. Jadi 17 km itu ngelihatnya hanya ladang gandum, nggak ketemu orang-orang kecuali peziarah yang kadang ngelewatin kita gitu atau kita lewatin. Waktu itu panas banget, menyengat banget, terik banget. Terus saya kan bawa minumnya kayak satu botol. Karena panas, jadi kan minum gitu habis. Nah lalu di tengah-tengah perjalanan tuh udah kayak panas banget. Terus kayak ngelihat nggak ada siapa-siapa, ladang gandum aja, minumnya udah panas, aus gitu ya. Lalu kemudian saya berdoa tuh sama Tuhan, saya butuh minum yang segar. Saya nggak tahu ini saya kuatnya seberapa jauh lagi gitu kan. Di panas terik kayak begitu, jalan gitu kepala udah cekot gitu ya. Terus kan kalau namanya jalan tuh kan walaupun tasnya bebannya segitu, lama-lama kerasa berat gitu ya, udah kayak berhenti. Kalau berhentinya keseringan, neduh gitu di bawah pohon, seger sih neduh, tapi kan makin lama, makin nyampenya makin lama gitu. Saya berdoa, Tuhan tolong kirimin, aku nggak tahu caranya Tuhan, tapi aku butuh minum
gitu ya. terus jalan lagi kan, sambil jalan tuh kan berdoa, Tuhan kirimin minum, aku nggak tahu cara, aku butuh minum Tuhan gitu. Nah, berpikir bakal kayak nemu air mancur atau apa gitu kan, tapi nggak ada juga karena bener-bener lewatin ladang gitu, nggak ada apa-apa gitu. Kayak di film-film tuh ya, ada air mancur ya. Kan ada desa-desa kadang yang punya air mancur, airnya bisa kita ambil gitu kan. Pas lagi jalan gitu udah kayak haus banget, terus panas banget, terus sepatu juga kayaknya kayak panas banget kan, karena terus jalan. Terus udah gitu di depan saya lihat tuh ada satu mobil keluar kayak dari satu bangunan gitu, kayak rumah kecil gitu. Terus dia jalan ke arah sana gitu, keluar terus dia jalan gitu kan. Saya tadi mikir, wah udah ada orang gitu kan. Ternyata mobilnya ngejauh gitu. Tiba-tiba mobil itu berhenti, terus mobilnya mundur, tung, 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 tung. Terus nawarin saya gitu, pakai bahasa Spanyol kan, saya sempat belajar sedikit gitu, yang ngerti kan. Butuh minum? Terus saya sampai syok gitu kan. Terus si senior, gitu. Saya bilang iya pak gitu. Lalu tahu nggak, dia ngeluarin 1 kaleng soda rasa jeruk, terus dia kasih ke saya. Terus saya langsung kayak cari-cari receh gitu kan. Dia bilang oh no. Terus ya pokoknya saya mau saya bayarin gitu kan. Terus akhirnya dia jalan lagi. Terus saya memandangin kaleng soda itu ya, kayak Tuhan tuh kayak bener-bener ngasih lihat ke saya, nih aku tuh dengar doa kamu, aku kirim masuk kaleng soda rasa jeruk di tengah siang hari panas kayak begitu. Terus saya akhirnya duduk di jalanan gitu, di atas pasir, saya duduk, saya buka kaleng soda itu, saya bilang Tuhan aku percaya banget Tuhan, kok ada, aku percaya banget, aku bilang. Terus aku minum tuh kayak aduh Tuhan tuh kayak deket banget menjawab doa gitu ya. Dan saya mikirnya Pak Dimas, maksudnya kayak itu hal yang kecil sederhana mungkin ya dalam keseharian kita gitu ya, maksudnya kayak mendapatkan minum gitu. Tapi ketika dalam situasi Tuhan nempatin kita dalam situasi tertentu, dan Tuhan tuh kayak tetap nunjukin saya ada, saya nggak ninggalin kamu, dan saya dengar kamu gitu ya. Dan saya meyakini bahwa itu juga yang Tuhan mau tunjukin selalu dalam kehidupan kita ya Ibu Bapak Saudara-saudari. Tuhan tuh selalu melalui banyak peristiwa ingin bilang sama kita, ingin nunjukin sama kita, aku ada, aku melindungi engkau, dan aku mendengarkan doa-doamu kapanpun. Dan Tuhan tuh berkuasa untuk mendatangkan sebuah cara yang ajaib untuk nunjukin kehadirannya kayak gitu. Itu salah satu hal yang bagi saya juga kembali percaya dan menggantungkan diri pada Tuhan di dalam semua kehidupan yang dijalani kayak gitu. Nah, terus juga soal refleksi teologis soal ini sih Pak Dimas, soal beban hidup ya kan. Dalam perjalanan ini kan kita gendong sendiri ya barang-barang kita. Saya bawa tas ransel, dan tas ransel itu kan kalau di dalam perjalanan itu dibilang ya setidaknya beratnya ransel itu nggak lebih dari 15% berat badan kita, supaya kita nggak kecapean, nggak pingsan di jalan, terus nggak lebam-lebam gitu ya. Nah, di dalam perjalanan itu jadi bagaimana belajar untuk melihat kembali apa yang perlu kita betul-betul bawa dan apa yang nggak perlu. Dalam sepanjang perjalanan di tempat-tempat penginapan atau kayak di tempat-tempat kayak tempat drop box gitu, saya bisa melihat tuh orang-orang kayak ninggalin semua barang-barang yang tidak lagi mereka pikir perlukan. Misalnya gini, sepatu cadangan ya. Orang berpikir, wah ntar kan berhari-hari nih jalannya, kalau sepatu rusak gimana, susah beli sepatu atau beli sepatu mahal. Jadi ada orang-orang yang bawa sepatu cadangan. Saya nggak bawa sepatu cadangan, saya bawanya sendal jepit ya, selain sepatu yang saya pakai. Nah, pada dasar ketika dalam perjalanan kan ternyata sepatu cadangan tuh jadi berat juga ya. Jadi ada orang yang ninggalin sepatu cadangan, ada orang yang tadinya bawa bantal, tuh saya lihat dia tinggalin bantalnya di tempat penginapan. Terus kayak orang yang bawa kayak selimut dia tinggalin, ada orang yang bahkan bawa gitar, mungkin dia pikir kan, wah keren, romantis ngegitar di dalam perjalanan. Jalan-jalan.
Jalan-jalan sambil ngegitar gitu ya, Iya, kayak di film-film ya. kan kayak keren gitu kan. Tapi kemudian saya lihat ada yang tinggalin alat musik gitu ya, tinggalin gitar, baju gitu ya, baju-baju cadangan, ninggalin banyak hal gitu ya dalam perjalanan tuh. Dan kemudian ya saya belajar menghayati begitu ya. Ada banyak hal dalam hidup kita yang kadang kita kita pikir kita butuh, tapi sebenarnya itu hanya keinginan, bukan kebutuhan diri kita. Dan juga dengan beban hidup ya, ada banyak hal yang kita pikirin, ada banyak hal yang beban hidup yang mungkin terus-menerus kita bawa dalam diri kita, kebencian sama orang, gak mau memaafkan misalnya, atau juga luka kita terhadap perkataan orang, kita bawa itu jadi beban. Kita pikir kita perlu membawa beban itu, tapi lama-lama hal itu menggerogoti diri kita. Perjalanan ini memperlihatkan bagi saya untuk bagaimana meninggalkan beban secara material, tapi juga beban luka-luka, beban pergumulan, melepaskan itu di dalam perjalanan bersama Tuhan. Dan di dalam perjalanan tuh secara teologisnya saya menghayati itu tuh ya ibu bapak saudara-saudari, kalau kebaktian kan kita ngucapin votum ya Pak Dimas. Pertolongan kita adalah ya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 itu menjadi sebuah kekuatan banget buat saya begitu ya. Bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam seluruh perjalanan itu kembali mengimani bahwa kata-kata itu bukan sekedar tertulis dalam Alkitab, bukan hanya sekedar votum untuk kebaktian minggu, tapi kata-kata itu menjadi sebuah karya Tuhan yang nyata, kehadiran Tuhan yang nyata, bahwa Tuhan tuh menjadikan langit dan bumi. Dan bagi Tuhan untuk memelihara kita, makhluk ciptaan yang kecil ini hanyalah perkara sederhana buat Tuhan. Tuhan tuh bisa nyiptain langit dan bumi, bisa memelihara alam semesta yang besar ini. Maka memelihara hidup kita bagi Tuhan tuh hal yang kecil dan sederhana. Dan belajar kembali kemudian percaya pada kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ini begitu ya, yang terus hadir, yang terus menguatkan bagi perjalanan saya, dan saya lihat juga bagi perjalanan para peziarah-peziarah lain di dalam sepanjang jalan itu gitu ya. Ya, terharu Bapak Ibu mendengarnya. Saya merinding dengarnya. Saya juga merinding Pak ceritain ulang itu. Itu yang mengalamin saja merinding Bapak Ibu. Itu yang mengalamin pun ketika direfleksikan ulang setelah 3 tahunan menjalani itu, ternyata ketika dikenang kembali itu masih punya spirit yang bisa memberikan semangat untuk melayani di masa-masa yang suram ini. Tapi menarik itu tadi refleksi teologis yang disampaikan, dan ini cukup penting, yaitu hidup soal melepaskan hal-hal yang kita rasa itu tidak perlu di tengah-tengah perjalanan kita. Mungkin dulu kita merasa ini perlu banget nih kita bawa, tetapi setelah melewati berbagai proses kehidupan, kita pun sadar bahwa oh ini ternyata tidak perlu kita bawa. Atau bahkan kadang kita merasa itu perlu juga ya. Kita merasa ini perlu banget, tapi kita juga perlu punya keberanian untuk melepaskan. Daripada perjalanan hidup kita justru akan menjadi berat dan terhambat. Dan akhirnya kita justru nggak bisa merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Nah, thank you banget Cik Nov buat sharingnya. Aku merasa terberkati banget, merasa udah sampai speechless lah denger itu. Makasih. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang tertarik untuk berjalan kaki, cobalah berjalan kaki dari Purwokerto ke Jakarta PP dulu. Nanti kalau sudah ada yang berhasil, bisa kontak Pendeta Novita, nanti bisa menanyakan gimana caranya biar bisa berjalan seperti itu di Spanyol. Tapi boleh, ingat, Pak, itu bukan wisata. Itu adalah solitude. Karena kadang bedanya tipis. Bedanya tipis.
Iya, Nah, waktu ini itu sharing. kemarin saya bikin satu buku doa sih Pak Dimas. Jadi buku doa yang saya pegang dalam perjalanan. Wow. Isinya doa Bapa Kami gitu ya. Terus ada beberapa lagu pujian gitu yang saya tulis. Terus waktu itu berkomitmen karena waktu itu kan targetnya sekitar 40-an hari, tapi selesai 38 hari. Jadi saya berkomitmen selama Camino itu bisa menyelesaikan membaca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes begitu ya. Supaya menjadi, maksudnya bukan hanya kayak jalan terus ngerenung-renung, tapi ada satu refleksi firman yang terus yang saya miliki juga gitu ya pada waktu itu. Wow. Perjalanan yang sungguh sangat dipersiapkan, sehingga jalan yang ditempuh pun memang itu didasari atas firman Tuhan gitu ya, Ci ya? Iya. Oke. Itu sharing yang saya rasa akan sangat memberkati kehidupan pertumbuhan iman kita di masa-masa pandemi ini. Dan ingat, masa pandemi ini adalah salah satu titik dalam perjalanan hidup kita, perjalanan iman yang perlu kita jalani dan lewati. Pendeta Novita tadi pun berkata bahwa ada masa di mana dia merasakan sangat berat dan merasa udah sampai Tuhan tolong air. Mungkin saat ini di masa pandemi kita sedang mengalami fase itu. Pertolongan Tuhan macam-macam bentuknya. Aku jadi keinget nih, Ci, bacaan Injil yang kemarin tuh. Bacaan Injil di yang soal Nathanael. Nathanael ketemu sama Yesus tuh. Si Nathanael meragukan, lalu kemudian Yesus bilang, hanya karena aku melihat engkau di bawah pohon ara, engkau percaya sama aku. Suatu hari nanti kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar dari ini. Dan ternyata tadi Pendeta Novita sudah mengalami Yesus secara langsung lewat air jeruk bersoda. Hal sederhana. Nah, itu sharing yang sangat indah dari Ci Novita. Untuk mengakhiri ngobrol santai kita, boleh ditutup dalam doa, Ci Novita. Boleh dipimpin doa untuk kita semua dan doakan jemaat GKI Marta Direja juga dalam perjuangannya dan perjalanannya di masa pandemi ini. Ya, baik Pak Dimas, Ibu Bapak sekalian, ya pandemi ini menjadi sebuah perjalanan panjang yang tidak mudah juga ya buat kita. Tapi setiap hari kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru untuk terus berjalan dan menghadapi segala sesuatunya. Kita mau percaya dan membuktikan bahwa Tuhan itu ada, Dia beserta kita, Dia menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau pencipta alam semesta ini Tuhan, Engkau pencipta segala kehidupan yang ada. Juga Engkau adalah pencipta kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus-menerus menjaga dan menyertai kehidupan yang ada ini. Dan biarlah kiranya kami dapat meneruskan setiap perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Ada saatnya perjalanan hidup ini terasa ringan, terasa membahagiakan dan menyenangkan, dan kami berjalan dengan begitu mudahnya. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa perjalanan ini bisa membawa kami kepada saat-saat yang sulit, ketika kami rasanya ingin berhenti dan menyerah, ketika kami merasa bahwa apa yang menjadi gunung masalah dan persoalan di depan kami begitu besar dan kami sulit untuk mendaki. Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau menemani kami. Dan biarlah kami juga mengenali kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sambil belajar kelemahan-kelemahan kami dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Tuhan sertai kiranya setiap kami di masa pandemi ini. Tuhan berkati GKI Marta Direja di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan pada saat ini dengan situasi yang berbeda, dengan situasi yang tak mudah. Tapi biarlah kiranya semua pelayanan GKI Marta Direja dapat menjadi berkat. Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan bagi seluruh pendeta, penatua, aktivis, anggota jemaat dan simpatisan di dalam melakukan setiap kehidupan bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Berkati juga GKI Marta Direja untuk terus menjadi kekuatan dan berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan yang dijalani.
agar sungguh kehadiran gerejamu dapat menjadi kesaksian di tengah-tengah situasi khususnya pandemi saat ini. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami di dalam semua perjuangan kami melawan pandemi ini. Biarlah kesadaran semakin meningkat di tengah masyarakat, kebijakan pemerintah berjalan dengan baik, proses vaksinasi dan juga upaya-upaya untuk mengurangi penularan-penularan dapat terus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, sertai setiap kami dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing, dengan setiap beban dan pergumulan kami, dengan setiap sukacita dan kekuatan kami. Teruslah hadir, teruslah menguatkan, teruslah Tuhan, Engkau membuktikan bahwa Engkau bersama kami. Dan bahkan, biarlah kami menjadi kesaksian dan bukti bagi banyak orang bahwa Engkau sungguh Tuhan yang berkuasa, Engkau sungguh Tuhan yang berserta dengan setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Makasih Cik Novita sudah didoakan Sama-sama. untuk Jemaat Marta di Gereja. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu Pak Dimas, Tuhan berkati. Kapan Terima terima kasih. kasih-nya besok mendoan ya. Mendoan dikirim ke Jakarta. Kalau Wah, aku bawa sendiri. Aku bawa sendiri. Tapi harus dimasak sendiri. Waduh. Masak sendiri. Oke, sampai ketemu, dadah. Oke, thank you Pak Dimas, Tuhan berkati semua. Yo.